Halo dunia, you can call me self. Self is me, me is self. What the hell? Jadi hari ini chapter 1 dari 365 hari aku akan survive di tahun ini. Wah, entah apa ya, 2021 berakhir dengan sangat cepat. Itu seperti slide PowerPoint yang sekali geser berganti dan kemudian ucapan terima kasih ada di slide terakhirnya, dan tahun ini berakhir, tahun kemarin maksudnya. 2021 penuh dengan warna, tapi entah kenapa yang teringat di ingatanku, aku menghabiskan sangat banyak waktu berbaring, sangat banyak waktu sendirian, dan sangat banyak waktu tidak ingin terinclude dalam setiap kegiatan yang orang lain adakan. Aku tak tahu kenapa, tapi di penghujung tahun kemarin aku berumur 23 dan semuanya terasa seperti jangan pedulikan aku. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, perbuatlah, tapi jangan include aku ke dalam hal-hal tersebut. Semuanya hanya terasa aku ingin dengan diriku, tapi ketika aku dengan diriku, aku tidak tahu apa yang ingin aku lakukan dengan diriku. Jadi semuanya terasa confused. So, resolusi untuk 2022 adalah move. Aku harus gerak. Sebagai makhluk sosial, aku harus bersosialisasi. Sebagai makhluk yang dikaruniai kemampuan untuk menggerakkan badan, aku harus menggerakkan badanku dengan sebagaimana mestinya. Sebagai manusia yang dikaruniai kemampuan untuk bicara, aku harus banyak berbicara dengan orang lain, bukan hanya dengan pikiranku. Seperti itu. Dulu aku selalu merasa aku introvert, padahal tidak sepertinya. Mungkin ada sedikit sisi introvert dari dalam diriku, cuma kadang kamu tidak ingin bergaul dengan orang itu karena ada backstory di baliknya. Dan untuk kasusku, ternyata jika aku mengingat kembali, aku tidak mempunyai kesulitan untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain ketika aku masih kecil dulu, tapi sebuah trauma, bullying, suatu fenomena yang dialami banyak orang di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Aku juga mengalaminya dan itu sangat berat. Dan lihat sekolah ya, dan hampir setiap hari kita sekolah. Jadi itu seperti kamu harus pergi tapi kemauan untuk itu tidak ada, karena apa yang akan kamu datangi adalah sebuah tempat yang akan membuat kamu tersudutkan, sebuah tempat yang membuat kamu merasa tidak dihargai dan tidak diinginkan. Itulah yang akhirnya membuat aku awalnya menutup diri dan akhirnya sulit untuk berkomunikasi ke orang lain. Tapi sekarang sebenarnya tidak lagi. Walau terkadang karena trauma itu tidak pernah aku bawa ke profesional, jadi kadang muncul perasaan-perasaan seperti itu di suatu situasi tertentu. Tapi untuk secara keseluruhan itu tidak lagi mengganggu. Dan sekarang lebih kepada pencarian jati diri sih sebenarnya. Jadi aku tidak terlalu mau terinclude dengan segala kegiatan, bukan karena aku merasa akan dibully atau bagaimana lagi. Aku sudah bisa berdiri untuk diriku sendiri saat ini karena aku cukup sudah dewasa. Aku bukan lagi self yang dulu yang bisa mereka pojokkan, yang bisa mereka kata-katai dan membuat aku merasa insecure atau membuat aku merasa takut setiap harinya. Itu masa-masa itu sudah berlalu seperti itu. Cuma sekarang lebih kepada aku kebingungan dengan arah kemana hidup ini akan melangkah. Apakah aku sudah menjalani cukup banyak hal yang berguna bagi orang lain, bagi lingkungan sekitarku, dan bagi aku sendiri? Dan apakah aku mampu untuk survive di dunia yang terlalu berwarna, tapi warnanya didominasi oleh warna hitam?
dan segala sesuatu yang gelap lainnya. So, this is the chapter 1. Aku akan berencana mengadakan 365 chapter setiap harinya selama 1 tahun ini. Jadi kalian yang mendengarkan adalah teman ceritaku, dan judul dari podcast ini adalah Home Isn't Home, yang merupakan salah satu judul novel yang kutulis dari sejak lama tapi sangat mager untuk selesaikan. Semoga juga bisa selesai di tahun ini. Ya, itu saja. Bye bye.